kita diulang-ulang diingatkan kepada kita sesama. Pertama, tadi di dalam salat ada ayat yang dibacakan imam. Ayat itu berbunyi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu adalah doa orang-orang yang bertakwa yang dikutip dari surah Ali Imran, tepatnya sebelum akhir surah Ali Imran, yaitu di ayat 194 dari surah Ali Imran. Ini doa ulil albab, doa orang-orang yang dipuji oleh Allah. Salah satu perhatian dalam doa mereka itu tadi doanya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika. Ya Allah, berilah kami apa yang telah engkau janjikan melalui para utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan bikin kami hina pada hari berbangkit. Hari pada saat kami dihidupkan kembali setelah mati. Jangan bikin kami hina. Jangan bikin kami hidup lagi dalam keadaan tidak terhormat. Itu yang mau saya garis bawahi. Salah satu perhatian orang yang beriman itu adalah dia peduli, dia perhatian akan nasib dia setelah mati. Dan sebelum hari pengadilan, sebelum kita masing-masing menghadapi perkara di hadapan Allah sebagai terdakwa di hadapan Allah, kita kan dihidupkan lagi. Pada saat dihidupkan itu macam-macamlah penampilan orang. Antara lain, ya ada yang hina penampilannya. Dan orang beriman itu selalu berdoa, tolong ya Allah, nanti kalau kami dihidupkan lagi, tolong jangan jadikan kami tampil jelek. Kemudian ayat ini saya hubungkan dalam satu ayat dalam Al-Quran juga di dalam surah Al-Baqarah terkait ancaman dosa riba. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat itu bunyinya apa? Orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka makan riba, maka pada saat mereka dihidupkan kembali di akhirat, maka tampilannya seperti orang gila, orang sinting, seperti orang yang kerasukan syaitan. Itu gara-gara apa? Karena ketika hidup mereka diingatkan jangan makan riba, tapi mereka bilang apa bedanya? Kami kan berbisnis, mencari untung. Riba kan untung juga. Kalau jual beli kan untung juga. Apa bedanya? Ya riba Allah haramkan, tapi Allah menghalalkan jual beli. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, saya mau fokuskan kepada tema riba ini. Riba ini sesuatu yang diharamkan. Sebelum umat Nabi Muhammad pun riba itu sudah diharamkan. Dan pemakan riba ini masuk top 10-nya dosa besar. Top 10-nya dosa besar pemakan riba. Dan ini bulan Ramadan. Bulan yang kita mengharapkan keampunan kepada Allah. Dan salah satu penyakit banyak manusia itu terkait harta benda adalah praktek riba. Dan riba itu bagaimana hakikatnya? Kalau di masa Nabi Muhammad SAW, model riba itu ada beberapa varian. Salah satunya disebut dengan riba fadl. Transaksi itu terjadi apabila orang bertransaksi pertukaran. Karena akad riba ini terjadi pada pertukaran harta. Jadi kalau terjadi transaksi rawan daerah rawan riba itu kata Nabi ada enam item. 6 item itu adalah emas, perak. Dulu disebut emas perak, tapi sebenarnya hakikat emas perak zaman itu uang. Waktu itu ada uang namanya dinar. Dinar itu ya emas. Kalau disebut dirham ya perak. Jadi daerah rawan riba itu pada uang yang sifatnya waktu itu dinar dan dirham. Di aspek lain juga ada daerah rawan riba itu di komoditas. Komoditasnya terbatas, yaitu gandum. Terus gandum itu ada 2 varian. Bahasa Arabnya ada bur sama qamah sama syair. Bur sama syair. Itu dua-duanya jenis gandum, gandum barley dan gandum yang bahasa Inggrisnya disebut dengan satu jenisnya barley, yang satu lagi jenisnya yang biasa jadi tepung terigu itulah. Kalau syair itu barley. Terus ada lagi kurma.
Terus satu lagi namanya garam. Oh, garam. Iya, garam juga masuk waktu itu komoditas daerah rawan riba. Kapan terjadi riba dengan komoditas ini? Apabila dipertransaksikan barang sejenis. Artinya kalau saya butuh kurma super. Kurma super saya butuh sekilo. Kawan saya punya kurma biasa. ah, Terbalik, saya butuh kurma super. Itu ada di kawan saya, tapi saya punya kurma biasa. Terus saya tawar-menawar sama dia. Berapa kau jual? Sekilo kurma super itu. Aku bayar dengan 2 kilo kurma biasa. Mau nggak? Jadi transaksilah kami, pertukaranlah. Saya dapat 1 kilo kurma super. Saya serahkan ke dia 2 kilo kurma biasa. Ini praktek riba kata Nabi. Ini riba fadl namanya. Waktu itu kan alat transaksi itu nggak selalu pakai uang. Ada juga komoditas versus komoditas. Jadi jika barangnya sejenis di antara yang 6 ini, kalau dipertukarkan kata Nabi, maka pertukarannya harus setara. Ya pasti nggak maulah. Saya punya kurma super sekilo, masa mau aku menukarkan dengan kurma biasa sekilo? Iya, kalau kata Nabi gitu, kalau kau mau terhindar dari riba, kalau harus kau transaksikan kurma versus kurma, nggak ada alasan lain kecuali beratnya sama, kualitasnya masa bodoh, tidak menentukan. Kalau kau pertukarkan juga beda timbangan karena faktor kualitas, maka kamu masuk dalam kategori transaksi riba. Nggak ada ampun di situ. Maka caranya, ini karena pengalaman ini pernah dialami oleh Bilal bin Rabah. Bilal, kok kau dapat kurma super? Dari mana kau dapat kurma nih? Oh, tadi begini Rasul, kawan saya punya kurma biasa. Kami transaksi, aku ganti. Berapa sa' dia punya, aku ganti dengan satu sa' ini. Bilal, inilah riba itu. Nah, nih, mungkin kalau transaksi sekarang kita nggak terjadi macam ini. Kenapa? Karena kita lebih banyak bertransaksi pakai uang. Oke, tapi uang dengan uang juga bermasalah. Dulu uang jenisnya cuma dua saja, dinar, dirham. Sekarang banyak varian uang. Ada rupiah, dolar, ada rial, ada ringgit. Banyak, setiap negara punya uang. Dulu ya Nabi tidak membuat uang. Uang yang dipakai di zaman Nabi, uang dinar dirham itu bukan kaum muslimin yang punya. Itu diterbitkan oleh Romawi. Gak ada masalah. Gak masalah karena itu uang Romawi jadi haram, gak ada masalah. Karena uang zaman itu bendanya memang berharga. Barangnya emas. Nah, sekarang kalau kita riba macam apa yang ada di hadapan kita ini? Ada riba model kedua, yaitu riba disebabkan pertukaran tidak tunai, yaitu sifatnya pinjaman. Inilah riba nasiah namanya. Dulu riba nasiah itu dipraktekkan seperti ini. Ada orang butuh duit. Oke, kau pinjam berapa? Aku pinjam 100 dinar dulu. Oke, kapan mau kau bayar? Bulan depan lah. Atau 3 bulan lah. Oke, dikasihnya 100 dinar. Setelah tiba saatnya perjanjian untuk dibayar, orang yang berutang ini nggak mampu, dia bilang, oke aku kasih waktu, utangmu bertambah. Nah, penambahan kewajiban inilah yang disebut riba nasiah, haram jadah, haram besar, dosa besar. Dan itu praktek yang banyak dilakukan orang Arab, pebisnis Arab Makkah zaman itu, jahiliyah. Ya, pemuka-pemuka masyarakat Makkah ketika itu, pemodal-pemodal itu, harta mereka mayoritas dihasilkan dari eksploitasi orang yang nggak mampu bayar utang itu. Nah, dalam sejarah Islam memang tidak dikenal ada sesuatu yang namanya bank itu. Bank itu memang bukan produk umat Islam. Bank itu produk orang non-Muslim. Kalau umat Islam untuk urusan keuangan ini adanya Baitul Mal, satu lagi dengan wakaf. Antara wakaf dengan Baitul Mal. Kalau pembahasan itu panjang, nggak mungkin kita bahas karena waktu kita terbatas saja. Nah, sekarang yang saya arahkan itu begini. Bukan berarti di abad modern itu nggak ada riba. Sekarang banyak riba. Oleh karena kesadaran kaum muslimin. Kesadaran kaum muslimin bahwa setelah faktanya negara-negara Islam yang bekas dijajah orang Eropa itu akhirnya pada merdeka, maka mereka sadar kita butuh transaksi keuangan yang halal. Maka berkumpullah para ulama di Mekah.
Rabita Alam Islami, Persatuan Umat Islam Sedunia. Berkumpullah mereka dan tercapailah kata sepakat. Kita harus mendirikan bank yang sifatnya Islami. Lalu atas kesepakatan itu dibangunlah satu bank Islam pertama, Dubai Islamic Bank. Dan itu kesepakatan itu terus dipromosikan, direkomendasikan ke setiap kepala negara Muslim di dunia. Mesir pun membangun bank Islam, Faisal Islamic Bank. Dari sekitar tahun 70-an sudah mulai ada geliat itu. Di Indonesia jauh lama sekali supaya berdiri namanya Islamic Bank itu. Dan di zaman Soeharto waktu itu apapun yang namanya Islam itu tidak bisa tumbuh. Akhirnya dicari akal. Apalah solusinya? Kalau di negara lain namanya udah jelas, Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank. Semua ada kata Islamiknya. Kalau diterjemahkan nanti ke Indonesia berarti Bank Islami. Itu antipati betul. Waktu itu rezim agak nggak suka dengan bunyi-bunyi yang Islami gitu. Tapi kaum muslimin nggak habis akal. Kita cari kata yang lebih smooth, yang lebih bersahabat. Apa? Syariah. Meskipun syariah itu artinya hukum, nggak matching sih sebenarnya namanya. Tapi apa boleh buat? Di Indonesia kan ada fakultas syariah, nggak dibenci orang. Ya udahlah. Akhirnya di Indonesia lah satu-satunya dan Islamic Bank itu dinamai Bank Syariah. Itulah yang disebut dengan bank muamalat. Pertama berdiri secara syariah. Apanya yang syariah? Kenapa enggak bikin model yang bukan bank saja? Karena faktanya masyarakat Islam di dunia pun sudah melekat dengan kebutuhan mereka kepada bank. Kita enggak bisa memungkiri memang kebutuhan bank itu ya satu sisi memang memberi fasilitas permodalan kepada orang yang butuh modal. Betul. Oke, maka kesimpulannya kita nggak bisa menghindari bank. Tapi satu-satunya cara kita bikin transaksi bank itu syariah aja. Sesuai dengan syariah. Maka itulah kesepakatan perkumpulan Muslim di dunia itu. Di Indonesia didirikanlah itu. Diresmikan katanya oleh Soeharto. Walaupun Soeharto salah menyebutkannya, Bank Muamalat Indonesia. Maksudnya Bank Muamalat. Udah jadi itu barang. Berkembanglah itu. Nah, sekarang saya ingin mau nyampaikan, emang apa bedanya bank syariah dan bank konvensional? Mana tahu bapak-bapak masih banyak uangnya tersimpan di bank konvensional. Biar entah mana tahu bapak mau beralih kepada bank syariah, aku nggak tahu. Aku cuma menyampaikan saja, masalah ngambil keputusan itu urusan bapak lah. Tapi bahwa bunga bank itu difatwakan seluruh dunia adalah riba. Bunga bank itu difatwakan seluruh dunia. Bunga bank itu hukumnya riba. Lalu dicarilah solusinya oleh negara-negara muslim di dunia. Oke, kalau begitu bikin bank yang Islami. Nah, kita bikin udah Islamic Bank. Ada bank muamalat. Sekarang ada lagi yang lebih besar, Bank Syariah Indonesia misal. Oke, terus apa bedanya Ustadz? Ya bedanya ya pertama dulu kesamaannya ya sama-sama bank. Kedua, kesamaannya sama-sama cari untung, betul. Bank syariah itu cari untung juga, iya cari untung juga. Mana ada bank nggak cari untung? Ketiga, kesamaannya, bank tidak melayani orang miskin. Please, orang miskin nggak perlu ke bank. Karena bank tidak akan melayani orang miskin. Sama, bank syariah juga tidak melayani orang miskin. Nah, minimal pembiayaan di bank itu 50 juta. Orang miskin nggak butuh itu. Ya, orang miskin ada kuliah kredit kur yang koperasi bisa lah. Tapi kesamaannya itu. Tapi perbedaannya apa? Transaksinya yang di bank syariah itu halal. Itu bedanya. Oke. Kalau membahas itu secara detail panjang kajiannya. Kita bikin kajiannya. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang lebih bisa dipahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional itu apa? Selain transaksinya halal, pembiayaan yang didapatkan itu halal, atau uang yang dititipkan di dalam bank syariah itu akadnya halal. Selain itu adalah bank syariah tidak akan membiayai usaha yang haram. Sedangkan bank konvensional tidak ada ikatan itu. Jadi kalau saya misalnya mau bikin diskotik atau butuh biaya untuk usaha untuk memproduksi alat pengepakan minuman wine misalnya. Buat ngepaknya doang atau mencetak botolnya. Dan botol ini untuk disuplai ke pabrik minuman beralkohol misalnya. Lalu saya mengajukan dana pembiayaan ke bank syariah. Saya tidak akan dilayani. Kenapa? Karena saya terkait usaha yang haram.
Tapi kalau saya ke bank konvensional, itu dilayani. Karena itu legal di negara ini. Nggak ada masalah. Dilayani saya. Lalu uang yang disetor, yang disalurkan untuk pembiayaan usaha itu uang siapa? Ya uang nasabah yang ditabung itulah, yang diendapkan masing-masing warga, yang diendapkannya di situ. Yang uangnya di situ ada 500 juta, 1 miliar. Ya, itulah. Jadi kalau orang ada uangnya di bank itu apa? Paling tidak beban moralnya. Ya beban moralnya berarti dia ikut berkontribusi untuk membiayai usaha yang haram. Itu aja. Itu paling tidak. Jangan gak usah bicara ribanya dulu lah. Aku nggak makan riba, Ustaz. Aku nabung doang, nggak makan dari situ. Aku nitip duit doang. Oke, tapi kamu pasti ada kontribusi. Hukum saya misalnya, saya petani anggur, lalu haram saya menjual anggur itu ke pabrik wine. Padahal anggur bukan barang haram, anggur barang halal. Tapi karena saya ikut berkontribusi kepada perbuatan yang haram, maka saya dosa. Perbuatan saya menjual itu disebut perjualbeli yang batil. Kedua, apa perbedaan bank syariah dan non-bank? Bank syariah itu hanya membiayai usaha yang halal. Kedua, bank syariah itu ada rekening zakatnya yang tidak ada di bank konvensional. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya saya ada investasi, entah dia berupa deposito, ada bagi hasil dari deposito itu, maka ada zakat yang ditarik dari laba uang yang saya simpan, dan zakat itu terakumulasi banyak, dan inilah yang akan dinikmati orang miskin. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana supaya zakatnya itu banyak? Ya jawabannya, ya semakin banyak orang berkontribusi, berinvestasi di bank syariah, semakin banyaklah peluang untuk mendapatkan zakat dari hasil usaha yang halal itu, dan dari situlah nanti untuk manfaat kaum muslim. Lalu siapa yang akan berkontribusi dengan bank syariah itu? Jawabannya kaum muslimin lah yang harus berkontribusi. Dan sayangnya fakta terakhir tahun terakhir inilah laporan dari OJK, katanya market share bank syariah di Indonesia itu cuma 7,5% market share-nya. Bayangkan, memalukan sebenarnya. Warga muslim terbanyak di dunia, keberpihakan uangnya tidak kepada bank syariah. Itu memalukan. Memalukan. Gak ada kata yang lebih baik yang kucapkan selain kata-kata itu. Memalukan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kesadaran ini bulan Ramadan. Cerita mau bersih-bersih, berzakat sudah. Tapi paling tidak kita mengamalkan satu ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bergotong royonglah kalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatina wal ghafurur rahim. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.